Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mari pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Adam, ya Bani Adam, maksudnya ya semua manusia ini ya. Kudu ngalapo sapa sira zinatakum ing pepait sira aimat kejebana yasturu kang utama auratakum ing aurat sira inda kulli masjidin dalam nalikane ngarepake salat ana masjid. Inda salat tegese salat wa tawaflan tawaf. Di sini Allah menyuruh ya orang mukmin ya yang salat untuk nutupi aurat sesuai dengan aturan ya. Kalau laki-laki ya mulai dari lutut sampai pusar ya. Wanita ya semuanya kecuali epek-epek. Kenapa? Ini kan asalnya ada orang kafir itu kalau tawaf itu sebagian ya itu telanjang. Dia kalau ditanya alasannya mengikuti orang tuanya dulu. Walaupun Allah dalam Al-Quran dibantah. Kon tuamu lo gak ero. Masa kon orang tuamu lo tidak tahu. Masa kamu mengikuti hal yang tidak diketahui. Kan ngawur. Atau mungkin mengatakan Allah memerintah begitu. Juga dibantah oleh Allah. Allah tidak pernah memerintah hal yang jelek dalam arti yang ya fakisa ya jelek kan masuk ibadah dengan telanjang. Tapi memang kadang-kadang kita kan juga melihat ada orang tokoh atau apa itu tidak pakai baju gitu telanjang. Ya menurut mereka karena baju itu mengandung dosa. Mengapa kok baju mengandung dosa? Menurut orang kafir zaman dulu itu karena biaya untuk membeli baju itu kan rentan tercampur hal negatif ya. Apalagi kalau kita lihat di era sekarang wis tambah wong orang kehidupannya ngawur kan. Gak peduli halal haram. Kadang-kadang yang tahu agama saja sing ngerti itu ya kadang-kadang ada yang menipu orang, akibatnya tambah rawat kalau sekarang ya. Tapi bagaimanapun ya tetap harus menggunakan baju menutup aurat, tidak boleh tidak menutup aurat kan ya. Wa qulu lamangan sira wasra belang bisra aima kejebakan si tukang karepan sop karep sapa maksudnya di sini walaupun fi'il amar mangano sapa sira minumlah dalam arti ya kalau sholat kalau di ibadah haji ya silakan makan jangan sampai kelaparan gitu maksudnya bukan terus makan dalam arti wajib kalau sudah kenyang lah pemakan lagi ya maksudnya makan jangan sampai tidak makan nanti menyebabkan sakit misalnya gitu. Bahkan di sebagian keterangan ada yang menjelaskan orang kafir itu kan kalau haji itu tidak makan tidak minum ya tadi alasannya seperti orang tirakat gitu ya. Dan ada orang mukmin yang mau meniru ya, seperti itu ya. Yang mencurahkan dirinya dalam berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi ibadah, tetapi
Kemudian Allah diingatkan, kulu wasrobu, jangan ya. Ya gak apa, ya enggak apa-apa, enggak makan. Ini kan perintah ini ibahah, mubah, dalam arti tidak harus, dalam arti tidak mempengaruhi kesehatan. Tidak makan, tidak mempengaruhi kesehatan. Kalau ada pengaruh terhadap kesehatan ya harus makan, harus minum ya. Apalagi yang ibadahnya berat. Kalau seperti haji kan berat ya, banyak kesana kemari ya. Kalau hanya mungkin sholat ya tidak begitu berat kan. Kemudian karena ada orang meminang ikut, di sini diberikan informasi Allah, disuruh makan dan minum, jangan sampai ya sakit kalau tidak makan tidak minum. Walatul si pulang jong lewat batas akad, ojo ngliwati batas sapa sira, inna sangkut iklai kubul musrifin, ora seneng sapa al muslim kongres. Ya gunakan, misalkan makan ya secukupnya, minum secukupnya. Bahkan baju, kalau kita menggunakan baju ya cukup, jangan berlebihan, mubazir. Ya kalau kita melihat sekarang ini kadang-kadang kan mubazir makan banyak akibat tidak habis. Ya dikira-kira ya, baju juga begitu, wis kadang-kadang juga mubazir ya. Tapi ya apa namanya, ya sekarang kan ya serba repot ya. Saya katakan kalau orang mengajak kebaikan amar ma'ruf biasanya tidak banyak yang menentang. Misalkan mengajak sholat di tempat orang-orang yang jelek pun, misalkan tempat orang judi, kita mengajak saya sholat, mungkin dia diam atau mungkin silakan duluan. Tapi kalau mungkin kita melarang orang berbuat maksiat, kemungkinan kita ditentang. Bahkan kadang-kadang dianggap provokator. Bahkan misalkan saja orang disuruh ceramah di istana negara atau apa gitu. Kemudian tidak hanya amar ma'ruf saja, mungkin nahi mungkar, menguraikan tentang korupsi macam-macam. Mungkin kadang-kadang orang itu dianggap provokator. Padahal perlu diketahui ya, Nabi itu sampai hijrah ke Madinah itu kan tidak hanya menyuruh, melarang orang kafir menyembah berhala, melarang orang kafir membunuh anaknya yang kecil, yang wanita itu, melarang mengundi nasib, itu melarang itu yang paling. Masih kita ini kan juga begitu. Misalkan kalau pemerintah silakan kamu memakai baju yang menutupi aurat, mungkin orang biasa. Tapi mungkin kalau melarang, jangan baju yang membuka aurat, pakai baju yang ngepres. Itu mungkin kalau komunitasnya wong ngono kabeh gak masalah. Kalau banyak yang macam-macam kan mungkin tadi sewot. Ya begitulah memang. Ya memang harusnya orang tabligh, orang dakwah ya harus keduanya, walaupun porsinya tidak seimbang. Yang jelas harusnya harus ada keduanya, ada amar ma'ruf dan nahi mungkar saja. Jangan amar ma'ruf saja. Apalagi kalau sudah komunnya sudah rutin sholat, rutin baca Al-Quran, disuruh sholat, disuruh baca, ya sudah dilakukannya apanya, hanya meningkatkan kan. Kalau sudah punya grup itu semua melakukan itu, ya mungkin jangan biasa hibah, jangan menipu orang, jangan ya yang jelek-jelek, jangan itu ya. Jangan berlaku seperti orang munafik gitu kan. Kalau berjanji harus ditepati kan gitu. Kul ngucap sapa sira ingkang kaya alaing kufar manute sapa iku harama ngareman zinatullah ing wasi Allah allati aroja kang ngetokake soal libati marang kawan Allah milal libasi sing penganggo watai batilan rokan demilang enak al mutaladatil barang kan minari sing
Ini kan karena orang kafir tadi apa namanya? Pas waktu ibadah bagi mereka ya tidak berbaju. Maka dijawab Allah tadi disuruh menggunakan baju, dan di sini juga Allah menegaskan siapa yang mengharamkan, siapa yang melarang orang yang menggunakan baju, orang yang menggunakan hal-hal yang baik. Misalkan sholat, ya tidak hanya menggunakan baju, ya diusahakan bajunya yang baik kan gitu, yang motif ya, jangan hanya sekadarnya kan gitu. Ini juga Allah menyiapkan itu untuk kepentingan ibadah ya. Utamanya ya tidak harus baju baik untuk ibadah ya. Tapi di sini diutus Allah untuk ibadah. Karena ya ada yang ibadah mahdholah seperti sholat, ada yang baru mahdholah muamalah kan, ya bisa saja muamalah dengan baju yang baik kan. Kita pergi kemana-mana ya, keluar rumah dan sebagainya. Pokoknya ya menggunakan sesuai dengan kemampuan, baik yang sudah dengan kemampuan ya. Jangan di atas kemampuan jadi masalah, hutang-hutang juga jadi masalah ya. Kul ngucap sapa sira hiya utai thayyibat iku lati marang aman kaya mas fit dunya bil hayati dunya ing dalam urip ana dunya bisa amring hak. Maksudnya kalau orang kafir itu menentang itu, Allah mengatakan siapa yang melarang untuk orang menggunakan pakaian, menggunakan hal yang memperindah pakaian. Lah itu ya emang utamanya di sini kulladziina aamanu. Jadi persiapkan untuk orang-orang yang beriman, dalam arti ya di ayat ini bil istiqoh ya, yang berhak, bukan dalam arti wa in sarokahum lan senajan yang kutoni ing alladzina amanu fiha endal thayyibat apa hal saliyane alladzina kholisatan khalid tertentu khosan tentu bim kelawan alladzina amanu. Ya maksudnya aslinya ya diperuntukkan untuk orang mukmin, tapi dalam arti ya namanya Allah membuat manusia ya ada yang mukmin, ada yang kafir. Ya yang ada di dunia ini kalau dilihat dari ayat ini memang karena asalnya kan orang kafir pas tawaf telanjang, kemudian disuruh Allah untuk menggunakan aurat. Kemudian Allah mengatakan siapa yang melarang untuk menggunakan baju dan hal-hal yang berhubungan dengan aurat tadi ya, supaya baik. Kemudian Allah mengatakan, katakan itu memang harusnya untuk orang mukmin. Tapi dalam arti ya yang sejatinya untuk orang mukmin, utamanya kalau di dalam ibadah, khususnya ibadah yang mahdhoh ya. Walaupun yang non mukmin juga ya punya hak untuk melakukan hal itu, tapi kan kalau yang non mukmin kan tidak dinilai hubungan dengan ibadah, hanya sekedar menggunakan ya sama dengan yang mukmin, tentang baju, tentang apapun yang disediakan Allah di bumi ini selama hidup ini ya. Itu di ayat ini menunjukkan siapa yang melarang ya sejatinya diperuntukkan untuk orang mukmin, tetapi ya tidak meniadakan orang yang kafir. Karena apa? Ya karena di dunia Allah juga menjadikan orang kafir, tapi utamanya kalau dalam hal ibadah ya. Karena kalau dalam hal ibadah mahdhoh utamanya, kalau tidak misalkan tidak nutupi aurat kan ya batal ya ibadahnya, kecuali dengan cara-cara tertentu ya barangkali. Kalau tidak auratnya tidak cukup masih boleh,
Tapi kan itu dalam hal ekstrim ya, yang kalau di era sekarang mungkin ya jarang yang sampai begitu. Birrobika anten waca rafa kholisotun wanatan kalun tadi kaladi. Kholisotun itu ada kholisotun, ada kholisotan ya. Kalau kholisotun ini ya nanti khobar kedua. Jadi saya yang baca Qul yalladzina amanu fil haitunya kholisotun. Kita yang baca kholisotan. Ya inilah Al-Quran karena ada kiro asabiyah ya. Kiro asabiyah itu ada bacaan dari 7 ulama ahli ya ahli hubungan dengan bacaan Quran zaman dahulu ya. Maka ada perbedaan dan yang jelas perbedaan itu tidak merubah makna atau maksud dari Al-Quran. Yaumal kiamati in dalam ya kiamat. Kadalika kaya mungkon mutelaken nopat mutelaken sapa ayat pula nubayun mutelaken ing ayat bisa dalika tasing kaum lan kaum yuk ya lamuna kang ngerti sapa kaum kada baruna ngan sama fa inam kaum iku alamun tabiuna ya kan ayat. Ya ini ya apa namanya disebutkan li kaumin ya lamun ya karena orang yang mau berpikir ini orang yang ya menerima manfaat dalam arti Allah menciptakan apa yang dibutuhkan manusia ini mereka mau berpikir kak pokoknya dipakai. Memang ada orang kata saya hidup loh wis ngene model ya, ada orang aku urip ya pokoknya sejak kecil ya semua sejak kecil ya begini modelnya bumi masa modelnya budaya manusia kan berkembang, bumi kan nganut yang barang benda mati ya, diatur kayak bangunan dirusak dan sebagainya, hutan gitu. Orang yang mau berpikir akan kekuasaan Allah, akan ya ayat-ayat yang dalam Al-Quran yang terucap berupa wahyu, ada ayat yang tercipta yaitu semua yang diciptakan Allah dipersiapkan untuk makhluknya. Dan makhluk kan karena banyak kebutuhan maka sebelum diciptakan makhluk hidup ya dibuatlah tempatnya ya bumi beserta isinya yang diperuntukkan untuk kehidupan manusia ya sebentar yang ada sebelum meninggal dunia khususnya itu manusia, yang lain-lain itu kan hubungan dengan kebutuhan manusia. Karena apa? Ya karena manusia yang bisa mengatur, punya otak. Lah yang lain itu kan nganut seperti burung. Kita contoh seperti ya burung sejak awal sampai sekarang rumahnya kan pancet itu. Kalau manusia kan sejak awal manusia diciptakan ada dulu rumahnya di gua-gua, sekarang rumahnya seperti ini kaca dan sebagainya kan ya karena diberi otak, akal pikiran, berpikir, terus berkembang budaya kehidupan manusia. Dan nanti ya terus sampai sebelum berakhirnya kehidupan di bumi kan terus berkembang. Kul ngucap sapa sira inna makhra aing petene ngaramake sapa robi pengensun al fawahisa ing pro-pro Allah pengkai Allah alkap tegese dosa gede kajina mati kejemban dara kemetama minha saking fawahis bara batona kang samar jaro tegese nget jaro tegese pertelane mau ta fawahis wa sarala cirine wal isma lan dosa mati wal bagya lan lacut anasing bigol hakikan tanpa hak wahu huwa utaiba iku adul mudah. Ya Allah mengharamkan semua perbuatan dosa baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Misalkan orang mencuri tampak,
misalkan korupsi tidak tampak, ya itu semua kan dilarang. Jangan yang korupsi misalkan sedikit gak apa-apa. Itu omongan setan. Tapi kadang-kadang kalau yang ngomong itu orang ngerti, wong sing ngerti agama maksudnya, itu kadang-kadang ditiru. Ditiru dalam hal bukan hanya omongan, perilakunya oleh orang yang tidak mengerti. Jadi ini sih gini boleh. Ya, makanya harus hati-hati orang yang mengerti kalau ngomong ya. Karena tidak hanya mengena dirinya, mengena kepada orang yang mengikutinya. Apalagi orang yang banyak pengikutnya ya. Dan dosa ya, maksudnya ya segala dosa ya. Yang melanggar syariat agama. Wal bahya orang lacut, mungkin orang menipu, orang membunuh orang. Membunuh orang itu kan diharamkan kecuali kalau memang orang itu asalnya melakukan pembunuhan, kemudian setelah dihukum kena hukuman dibunuh, ya si pembunuh, orang yang membunuh ya gak apa-apa karena membunuhnya dengan hak ya. Kalau tidak dengan hak kan ya lacut ya, tidak boleh ya. Orang yang semaunya sendiri melanggar agama. Ya, dolim menempat sesuatu yang bukan tempatnya ya. Wantu srikulan nengkotake sapa sira bila engko main barang lam yunazil kang ora ana sapi kana bisrakihi kan nengkotake Allah sultanan ing hujah hujah wa antakulan ngucap sapa sira Allah ing main barang tak lamuna kang orang minta krima saking kan Pak lam yu haram kan ora den haramake mah wa ghairihi lan liyane. Jadi ya intinya kalau di yang pokok orang kan dilarang menyekutukan Allah. Nah ini kan kadang-kadang kita ini kan apa ya, terbawa oleh hal negatif. Menyekutukan itu kalau biasa kan mungkin yang jelaskan kita apa namanya menyembah selain Allah. Tapi kadang-kadang ya ada hal-hal yang apa ya, yang menyebabkan kita ini secara tidak langsung terjebak. Misalkan ada yang sirkun khofi, riya, kita sholat tidak karena Allah. Ada mungkin kita minum obat, tapi yang meyakini obat itu yang menyembuhkan, itu kan juga jadi masalah ya. Ada yang mengatakan oh ada tokoh atau apa mempunyai sifat, salah satu sifatnya seperti sifatnya Allah, nah, itu kan juga musyrik ya, tidak harus menyembah dalam arti sujud atau apa ya. Perbuatan-perbuatan itu juga kita hati-hati ya, hati-hati karena apa? Mengkultuskan individu, nah, ini juga rentan musyrik ya, karena bisa-bisa mengatakan dalam keyakinan orang itu mempunyai suatu sifat atau apa yang menyamai Allah, atau mungkin perbuatannya diyakini, atau mungkin meyakini seseorang itu kalau sudah berbuat semua masalah terselesaikan, aslinya yang menyelesaikan Allah. Cuma itu kan perantara ya, jangan mengatakan pasti itu ya, jangan ya, itu rentan. Utamanya itu kalau sudah masuk dalam pola pikir orang yang tidak mengerti, ini kan bahaya ya. Kalau sing wong ngerti sih tidak begitu ya, karena dia pemahamannya banyak, terutama di bidang agama. Yang tidak mengerti kan langsung merasuk, diberikan ke orang lain, kata si begini, pokoknya kudu ngene. Nah, ini kan jadi masalah ya. Karena seperti di zaman jahiliyah kan begitu. Orang tua saya dulu loh nyembah berhala, masa saya dilarang kan gitu. Allah juga merintahkan gitu. Ini kan jangan sampai seperti itu kan, itu kan juga menyesatkan. Dan jangan mengatakan sesuatu hal yang tidak tahu utamanya ya di bidang agama ya. Maksudnya ini haram padahal tidak haram, ini halal padahal tidak halal. Misalkan orang korupsi,
Gak apa-apa, tidak apa-apa sedikit lah. Ini kan mengatakan ngawur kan gitu. Kalau subhat, kalau khilaf ya khilaf. Walikuli umatin sawan umat ajal mudatun mongso. Setiap manusia ada waktu habis kehidupan di dunia ya. Faida jari kan apa ajale mat la takhiruna mongko ora iso ngakhiri mat anu saking ajal saatan sak waktu walatatu ora amrih maju apa umat alaih ada. Jadi kehidupan di bumi ini sudah disetting. Ya tidak hanya manusia, semua yang hidup ada waktunya habis. Kalau manusia ya yang waktunya lahir langsung mati, ada yang sampai tawa. Bahkan kalau cerita zaman dahulu seperti Nabi Nuh gitu sampai 950 tahun lebih umurnya. Kalau digambarkan kok masih kuat, ya wallah alam itu kan yang menjadikan kan Allah ya. Kita kalau dengan itu kan sifatnya hanya percaya ya. Karena kan kita tidak tahu. Kalau yang ada di sekarang ini orang kalau sudah umurnya di atas 60 kan sudah rata-rata ya banyak penyakit yang menghinggapi. Atau mungkin makanan sudah banyak yang tidak boleh dimakan secara ngawur. Daripada kan 60 padahal Nabi Nuh 905 lebihnya 900 ya. Ya Bani Adam fi iku dalam ya Bani Adam imma fi ndek mai kamu nunis insarjan unsalam fi main majidah. Imma itu ada inma soalnya ya. Imma itu antaka ing sira sapa rasul mingun sansa yakusuna kan nyetake sapa rasul aling sira ayati paman utawi wong iku takawedi sapa man asilan wa salam bagus amal-amal fala khaufun maqarram iku alaihim ngatasi man wala hum lawan iku yazanun. Jadi ini orang itu nanti kalau sudah didatangi malaikat, maksudnya pas sakaratul maut kan jadi malaikat Israel. Nah nanti diceritain tentang kehidupan yang akan mengena pada dirinya di akhirat. Ya kalau orang berbuat baik, kalau beriman kepada Allah, yang jelas dia tidak takut. Karena apa? Ya sudah tahu akibatnya kalau berbuat jelek. Nah, kalau orang yang tidak tahu apa-apa, ya gemeter dan lain sebagainya. Karena apa? Ya apalagi orang kafir kan tidak percaya. Tidak hanya tidak percaya, tapi mendustakan apa yang diberikan Allah melalui wahyunya. Sampai di sini penjelasan saya, barangkali ada hal yang kurang baik, saya memasukkan agar ke depan kajian kita semakin baik. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammad nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma warzuqni rabbi rabbi sadri, wa yasiri amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.